Perlu diketahui bahwa silaturahim adalah istilah untuk perbuatan baik kepada karib kerabat yang memiliki hubungan nasab atau kerabat karena hubungan pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, silaturahmi dimaknai sebagai tali persahabatan atau persaudaraan. Hal ini berbeda dengan makna silaturahim dalam bahasa Arab atau dalam istilah syariat. Di dalam bahasa Indonesia, silaturahmi dimaknai lebih luas kepada semua orang, tidak hanya kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan saja. Tentu saja tidak terlarang menggunakan kata silaturahmi dalam konteks makna silaturahim dalam bahasa Indonesia, yaitu bermakna persahabatan dan persaudaraan. Namun hendaknya tidak mengaitkannya dengan perintah dan keutamaan silaturahim dalam istilah syariat, karena keduanya adalah hal yang berbeda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa makna silaturahim adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, terkadang dengan memberikan bantuan tenaga, terkadang dengan mengunjunginya, dengan memberi salam, dan cara lainnya. Setelah mengetahui makna silaturahim dalam istilah syariat, ternyata ada ancaman mengerikan jika kita sampai memutus hubungan silaturahim ini. Hal ini sebagaimana hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram nomor 1464 yang berbunyi. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Pertama, dikatakan tidak masuk surga. Ini merupakan kalimat ancaman. Bisa jadi ditafsirkan, bisa jadi pula kalimat tersebut disebutkan apa adanya, karena dikhawatirkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini lebih membuat seseorang takut, sehingga menjauhi larangan yang disebutkan. Jika kalimat tidak masuk surga ditafsirkan, maknanya bukanlah tidak masuk surga sama sekali. Tetapi yang dimaksud adalah tidak masuk surga untuk pertama kali karena mesti disiksa dahulu. Setelah disiksa sesuai dengan dosanya, barulah dimasukkan ke dalam surga. Karena orang yang memutuskan hubungan silaturahim bukan yang melakukan dosa kekafiran yang diharamkan masuk surga. Ada juga penjelasan bahwa setiap maksiat di bawah kesyirikan tergantung pada masyiah Allah atau kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka akan disiksa. Jika Allah menghendaki, maka akan diampuni. Kedua, diharamkan memutus hubungan silaturahim. Bahkan, perbuatan ini termasuk dosa besar. Ketiga, bentuk memutus silaturahim bisa dengan menyakiti kerabat atau enggan berbuat baik kepadanya. Beberapa bentuk berbuat baik kepada kerabat misalnya dengan saling mengunjungi, mengucapkan salam, dan berkhidmat kepada mereka, juga menjenguk mereka ketika sakit atau memenuhi undangan mereka. Keempat, di antara bentuk memutus silaturahim adalah mengelompok-ngelompokkan kerabat, sehingga timbul saling benci dan dendam, juga saling menjauhkan hubungan. Akhirnya, anak-anak juga tidak mengetahui siapakah kerabat mereka. Kemudian yang kelima, memutus silaturahim membuat seseorang jauh dari rahmat dan ridho Allah. Timbul permusuhan dan benci terhadap sesama. Semoga pembahasan ini bisa menjadikan kita lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan kekerabatan, juga menjauhi tindakan memutus silaturahmi karena ancamannya yang sangat mengerikan. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.